Pemirsa, pemerintah memastikan serius mengatasi hambatan peningkatan ekspor dan investasi agar terhindar dari dampak resesi perekonomian global. Perizinan yang menghambat akan dipangkas agar investasi meningkat dan menggerakkan sektor manufaktur. Teguran keras disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan. Presiden menyebut sebagian investor asing tidak melirik Indonesia sebagai tempat berinvestasi. Dari 33 perusahaan di Tiongkok yang keluar, tidak satu pun masuk ke Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan memilih berinvestasi di Vietnam, 10 lainnya pergi ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Padahal Indonesia membutuhkan peningkatan modal asing untuk menggerakkan perekonomian nasional agar terhindar dari resesi ekonomi dunia yang mulai terasa dampaknya ke dalam negeri. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku Indonesia membutuhkan masuknya modal asing untuk meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mengurangi defisit neraca transaksi dagang. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan pertumbuhan investasi yang lebih cepat. Namun, peningkatan investasi masih tersendat karena terganjal perizinan, rekomendasi, dan aturan yang membelenggu. Oleh karena itu, pemerintah akan memangkas izin maupun rekomendasi yang tidak perlu. Perizinan yang dilimpahkan ke daerah juga akan ditinjau ulang agar tidak menghambat investasi. Yang pemerintah akan benar-benar fokus dalam waktu jangka pendek ini, sebulan 2 bulan ini, memangkas betul-betul memangkas lagi berbagai perizinan, jadi tidak mengurangi izin syaratnya menjadi begini, menjadi kurang sedikit, tidak begitu lagi metodenya. Tetapi ya kalau izin itu yang penting apa sih? Ya itu dipertahankan, yang tidak penting hilang aja, kira-kira begitu. Ya, yang tidak penting hilang saja. Sementara Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengungkapkan perluasan akses pasar ekspor terus dilakukan dengan menjalin kerjasama perdagangan secara bilateral dan multilateral. Akses pasar diperlukan agar produk-produk manufaktur Indonesia dapat terserap. Jadi total 17 perjanjian perdagangan dan review perjanjian perdagangan yang ada. Ini memberikan akses pasar yang besar, tapi implementasinya setelah entry into force, setelah ratifikasi entry into force dan efektif baru akan dirasakan sebagian pada tahun 2020. Gitu. Karena ada satu proses yang mekanisme yang harus berjalan. Tanpa itu, maka itu tidak mungkin. Bank Indonesia mengingatkan sektor manufaktur masih terkendala sebagai pendorong perekonomian nasional sehingga perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Di antaranya, meningkatkan nilai suplai di dalam negeri dan memprioritaskan produk dalam negeri daripada impor. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.